Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Pisces single Sun Moon Rising in Venus. Energi untuk 15-31 Juli 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading vice versa, tidak resonate untuk semua. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke? Kita mulai clarify metallic angel Pisces single. Pisces single. Metallic angels. Clarify please. Clarify. Clarify please. Clarify. Pisces single Sun Moon Rising in Venus. Energi untuk 15-31 Juli 2023. Clarify please. Clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Pisces. Okay. Beberapa dealing dengan water sign, atau emang itu energi kamu, earth sign, whatever, bisa energi aja. You keep the feeling only in your side, on your heart. See, kamu punya rasa untuk seseorang yang dealing dengan kamu. Tapi untuk ekspresiin rasa itu kayak tenggelam begitu di dalam hati sanubari. What's going on? Seven of Wands, dealing dengan seseorang yang menolak untuk terkoneksi. Sometimes kita bertemu dengan seseorang and then situasi complicated, di luar nalar, lose control, and then dia memang tidak mau untuk terkoneksi dengan kamu untuk saat ini. Ini cukup lama, ini bikin frustasi karena seperti stuck begitu ya. Sometimes kita kalau udah ngerasa sesuatu, kita mau ekspresin perasaan kita, and then stuck di dalam hati. Itu seperti menyiksa diri sendiri, you know, something stuck in your side, on your heart. And then, dia seperti membatasi, ini cukup lama, so, karena lama sekali, mendingan kamu kerja, fokus dengan kreativitas kamu, lebih produktif dengan desire atau passion kamu daripada you can explore your feeling dengan the other side ya, dengan cara yang lain gitu. Seven of Wands ini juga tentang dia merasa dia punya kesempatan untuk ngambil waktu untuk dirinya sendiri. Mungkin kalian meledak dengan pertengkaran or argument, and then bertahan dengan apa yang kalian jadikan prinsip, and then chaos di sana. Let's see. It's not easy to accept. Untuk seseorang yang dealing dengan kamu, tidak mudah untuk mengizinkan kamu kembali masuk dalam kehidupan dia. And silent treatment maybe. Silent treatment. Juggling. Saya minum dulu ya. Gemini di sini, Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgos, but
Energy earth sign biasanya dengan silent movement, silent treatment, action, reaction with silent. Two of Pentacles, like juggling, bingung ya, bagaimana. Seseorang yang, I don't know, kamu percaya bahwa dia the one, the answer of your pray, and then ngerasa TikTok, connecting, matching, compatible untuk kamu, bisa soulmate, bisa twin flame. You know, seseorang yang dealing dengan kamu, seseorang yang sudah banyak pengalaman, banyak pelajaran kehidupan. So, dia ngerasa ketika berperang dengan kata-kata, argumen, itu melelahkan ya, menguras pikiran, menguras perasaan. Sih harus mencari lagi kosakata untuk berargumen, ya kan? So, ini dia ngerasa bahwa ya, sometimes dia juga ngerasa kamu orang yang labil, unstable. Kadang kamu meledak dengan emosi, kadang kamu nice, sweet, begitu. And then sometimes you looks like arrogant people. And then ya, dia ngerasa bahwa I need something stabil di sini. And then ketika koneksi dengan kamu, dia ngerasa kayak unstabil di sini karena flowing with your mood, your feeling di sini. Terutama jika kalian komunikasi. Oke, bahasa body soul language ya, kayak this is about soulmate or twin flame, but soul language, bahasa jiwa kalian tuh different banget gitu. But saya ngelihat you have a desire untuk dia di sini. Kamu bingung untuk bagaimana kembali, you know, ketika hubungan itu meledak, boom, chaos, and then dia menarik diri sejauh-jauhnya. This is about Virgos. So, yeah, silent treatment. You know, it's not easy untuk terkoneksi lagi sama dia. Menyesal. Oh, Two of Cups sih, soulmate. Beda bahasa jiwa. Beda bahasa jiwa. Kayak kamu mengalir dengan perasaanmu, dia mengalir dengan pelajaran hidup begitu. Seorang yang Queen of Pentacles ini orang yang pelajaran hidupnya udah advance ya, orang yang oke, ini kayaknya kita kalau ribut terus mendingan gue narik diri gitu loh, mendingan gue silent treatment and then focus something better begitu, produktivitas dengan kreativitas, and then bekerja begitu, daripada gue harus menguras pikiran gue dan perasaan gue hanya untuk terkoneksi dengan Pisces. Si Queen of Pentacles di sini. Dasar hubungan ini cukup kuat. This is about soulmate connection. And then kamu nyesel, kamu kehilangan dia. Ketika kamu situasi stuck ya, mungkin ada tindakan kamu di sini yang membuat kamu ketakutan. Mungkin kamu blok dia, atau ada kata-kata kasar, atau ada tindakan arogan lainnya. Kamu berharap begitu ketika kamu blokir dia, and then pergi dengan cukup keras di sana, menunjukkan sisi kamu, kemarahan kamu, kestabilan emosi kamu yang gak menentu itu, kamu pikir dia akan shock terapi begitu, kamu pikir dia akan begging or minta maaf sama kamu, like you create something to someone react, and you put expectation there. Jadi gimana ngomongnya ya? Ini kebanyakan baca buku bahasa Inggris ya, jadi begitu. Kadang orang bilang saya so English, tapi memang buku yang saya baca rata-rata bahasa Inggris. Jadi bagaimana? Jadi gini, dia buat situasi. Kamu buat situasi di mana kamu marah. Mungkin itu salah di pihak dia, okay? Or misunderstood. And then kamu ciptakan situasi
seperti blocking, or ngamuk, marah, begitu, straight on point. And then, kamu ingin, ketika kamu bertindak seperti itu, di pikiran kamu menciptakan ekspektasi, yaitu agar dia menyesal and minta maaf. You know, I think like this is about misunderstood, because kalian bicara dengan bahasa jiwa kalian di sini. Saling mencintai, but in different way, different language. Different language. Dia seorang yang sudah menang dengan negative emotionnya, seorang yang stabil. Dia nggak follow dengan mood dia seperti kamu di sini. Okay, so like you create something to get a reaction as possible as your expectation. Itu dia bahasanya gimana. Menciptakan situasi agar dia minta maaf dan menyesal, karena saat kamu bertindak action itu, kamu punya ekspektasi dia akan minta maaf, begitu. Oke. Mungkin kamu terlalu sensitif. Or think too much, or feel too much. Jadinya sensitif, kemudian begitu sih. Kadang kita harus puasa ya. Kalau saya lakukan itu puasa. Kalau saya lagi nggak stabil, suka marah-marah, gampang tersinggung, gampang kepancing, biasanya saya puasa. Saya suka. Atau makan, kalau nggak bisa puasa, makan mengunyah pelan-pelan aja. Terus jangan sampai kenyang, supaya sisi buas kita tidak diberi asupan begitu. Kalau menurut saya pribadi ya, karena mempelajari tubuh, kita punya pikiran yang cerdas, tubuh yang cerdas, dan jiwa yang cerdas. Ya, the universe create kita sebagai manusia di 3 inti itu, tubuh, jiwa, dan pikiran kita dengan smart. Okay, so you know, like I don't know. Itu kamu masih kalah dengan mood kamu. Saya ngeliat kamu masih kalah dengan mood kamu. Di sini seperti kamu udah ngelakuin segala cara, tapi you didn't do it. It's not works. Kayak dia malah silent treatment. Dia nggak minta maaf seperti ekspektasimu. Oke, mungkin belajar saling mengenal, it's not easy untuk kamu dan dia. Tapi ya, basicnya kalian punya soulmate connection di sini. Bahasa jiwa kalian satu arah sebenarnya, ini saling cinta, but in different way, reaction atau expression. Kamu ingin buat dia menyesal, merasa menyesal, minta maaf dengan kamu. I see. Oh ya. Libra, Taurus, Pisces, Cancer, Scorpio. Ini ngalir, kamu terbawa arus mood kamu. I don't know ya. Karena saya Libra ya, jadi saya nggak, perasaan saya tuh lebih rendah daripada pikiran saya gitu. Ya, masuk di kesadaran. I don't know, kayak feeling ya, perasaan itu bisa connecting dengan intuisi, jauh lebih powerful. Tapi kalau nggak diasah, itu kayak pisau, nggak diasah, nggak tajam, itu akan terbawa oleh mood. Jadi kayak diperbudak oleh mood sendiri. Nah, ini kamu lagi kayak gitu. Okay, so melatih diri tubuh untuk kurang-kurangi sesuatu yang membuat mood kamu nggak stabil. Okay. The Emperor, the Hierophant energy seperti kamu tuh pengen nikah sama dia, kamu serius sama dia, but it feel like juggling di sini. Kamu ngerasa how come? Kadang kamu berdoa, sometimes kamu nggak pernah berdoa. Daily life kamu nggak pernah berdoa. Even beberapa nggak percaya dengan eksistensi the universe, masih dipertanyakan oleh sisi kamu di sini. Karena kamu juga bingung nih saat kamu berdoa. Kamu juga bingung, dan ada nilai-nilai morality, nilai-nilai religius yang kamu tahu, tapi itu penempatannya masih loose di sana. Gimana cara ngomongnya ya? Jadi sometimes kita tahu tentang morality, nilai-nilai kebaikan. Oke, dan ekspektasi kita pasti di sana ada. Semua orang begitu.
But bagaimana mentreatment itu dengan nilai-nilai sesuai dengan porsinya, banyak orang masih mess up di situ. Okay, so ini kamu bingung gitu loh. Jadi kayak sometimes kamu judging dia, kamu bilang, oh ya dia terlihat sangat baik, terlihat punya moralitas, tekun dengan berdoa begitu. But gimana sekarang reaksi dia? Si kamu sudah judging dia di awal dengan standar religius yang penempatannya salah kalau menurut saya. Maksudnya bukan salah ya, keliru, nggak presisi. Karena kalau kita melihat tentang nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai religius, itu judulnya pasti cinta dan tulus dan kebaikan dan memaafkan. So tidak penting dari siapa harus mulai duluan begitu. Like kita punya pendewasaan diri, kesadaran di sana untuk berlomba-lomba berbuat baik, memaafkan begitu, ketulusan di sana. So ini seperti kamu menempatkan nilai-nilai religius, nilai-nilai morality untuk menjudging, untuk menghakimi dia, untuk memvonis dia bahwa seharusnya dia seperti ini, seperti itu, seperti sana dan sini. That on your expectation. So di sini ada yang loose tentang ketulusan. Karena kalau tulus ya nggak harus judging orang gitu loh. Oke, bisa membuka komunikasi tanpa harus membangun ego di sana. Nah ini dia kamu bingung. Seperti kamu menghakimi dia. Oh katanya dia baik, katanya dia orangnya suka berdoa gitu. Jadi like judging people. Oke. Queen of Cups, dia mencintai kamu but on stability feelings. Jadi dia, you know what, sometimes kalau kita lihat orang itu udah mencintai dengan stabil adalah ketika dia marah, dia tidak merusak hubungan. Ketika ada negative feeling atau ada yang gak beres, complicated di pikiran dan perasaan, dia tidak merusak komitmen. Tetap stay di komitmen itu. Yang diselesaikan adalah masalahnya, tapi tidak menghancurkan hubungannya. So ini yang mess up dari kamu menurut saya. Kurang pemahaman, kurang melatih pikiran dan perasaan untuk posisikan apa yang ada dan belajar ketulusan itu juga belum kamu lalui mungkin karena you know what, di sini seperti dia tetap mencintai kamu, tetap stay komitmen dengan kamu, dan ketika kamu meledak dengan kemarahanmu, dia menarik diri tapi tidak mengakhiri hubungan. Sama sekali tidak mengakhiri hubungan karena Queen of Cups ini seseorang yang penuh cinta kasih sayang dan kebaikan dan tetap stay dengan komitmen. Queen of Pentacles. So secara emosional kamu belum matang gitu loh, masih proses ya. Mungkin ini juga baik untuk kamu belajar berproses dengan bagaimana menghargai integritas hubungan itu di koneksi kamu dan dia. Oke, so makanya di sini terjadilah perputaran karma atau keadilan, the universe. Ini kamu lagi berproses, ya. Buah karmanya sedang berproses di sini. Hukum keadilan alam semesta tentang bagaimana berkomunikasi dengan bahasa cinta, dengan bahasa jiwa, balance di sini, seimbang. Oke, atau mudah-mudahan hanya di-link dengan Libra, Gemini. Nah, kalau sudah ada the justice di sini, biasanya kamu yang akan diproses oleh the universe. Oke, kamu belajar dari dia, diproses itu. Pikiranmu, perasaanmu, dan jiwamu. Oke. Makanya harus latihan gitu loh. Latihan sehari-hari. Kalau gue nggak punya pacar, gimana Nona? Kalau gue nggak punya orang yang dealing sama gue, sehingga gue nggak tahu bagaimana diri gue. Karena ini kamu akhirnya tahu bagaimana ketika kamu tidak bisa menempatkan hubungan di atas segala-galanya. Ketika marah, kamu buat hancur hubungannya, kamu akhiri hubungannya di sini. Bahkan kamu taruh ekspektasimu, bagaimana belajarnya? Kalau saya sendiri gitu, kalau kamu nanya sama saya,
ya melatih gitu, meredam kebuasan. Kalau makan, saya nggak bisa nggak makan daging merah, saya nggak bisa, pokoknya saya mau makan semuanya, boleh, boleh, tapi jangan sampai kenyang. Banyakin mengunyah, sih jangan langsung ditelan. Supaya, jadi tubuh kita juga melatih kita dong. Kecerdasan tubuh kita tuh jauh lebih kuat daripada nafsu lapar kita gitu. Jadi makan jangan sampai kenyang supaya nggak mengikuti kemarahan kita gitu, rasa mood kita yang nggak bisa kita lihat oleh mata kita. Okay, so yeah. The universe sedang mengajarkan kamu tentang morality, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai religius, terutama tentang ketulusan di sini, and connecting dengan orang yang kamu cintai tanpa ada ekspektasi. Itu ya, ketulusan. Okay? Bisa vice versa, tentu bisa, ini general reading. Okay. Ada Taurus, Libra, Gemini ya. Virgos. Ya, ini basicnya sangat bagus. You know what, this is a very beautiful energy. Okay. Kalian sama-sama saling mencintai, hubungan yang sangat kuat untuk bersama menua ya, karena ini proses pembelajaran ada dari kamu, dari dia. Dua orang yang berproses terus-menerus untuk mencapai kepada kesadaran yang lebih tinggi. Oh, you see? Okay. Oh, you see? Apa kamu mengerti? Clarify, darling angels, Pisces, single, cross watchers. Pisces, single, cross watchers. Oh ya. Pisces, single, cross watchers. My darling, sweet, sweet love angel. Clarify, please, for Pisces, cross watchers. Please clarify energi 15 sampai 31 Juli 2023. Clarify, please. Clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Aish. Dia seperti merasa berkompetisi dengan kamu. Ini dia udah sensornya udah nyala. Dia ngerasa kayak kompetisi sama kamu. Oh ya, kalau dia terus menghadapi kamu dengan ledakan emosi kamu, maka chaos. Maka dua pihak akan merebut tahta. Siapa yang salah, siapa yang harus disalahkan, siapa yang harus menjadi benar. Ini perebutan tahta. Saya benar, saya di atas kamu, kamu salah, kamu di bawah saya. Like this. Salah dan benar jadi sesuatu yang kompetisi di sini. Bisa dia jealous, bisa dia ngerasa bahwa kamu belum move on dari masa lalumu, kamu masih stay membandingkan dia dengan masa lalumu, you know, ini kemarahan, ada dasarnya, I see. But yang dia lakukan adalah dia abaikan, okay? Dia menarik diri. So ini orang yang udah cerdas secara emosional, dia menarik diri, dia tahu bahwa ketika diteruskan hubungan ini akan berakhir dengan sangat-sangat menyakitkan. So dia menarik diri, dia abaikan semuanya, bahkan dia abaikan kamu. Ya mungkin dia lihat kamu masih meledak dengan emosimu, sehingga dia lebih baik menarik diri, and then mengabaikan kamu. Okay. Nine of Pentacles di sini, I see. Kamu like playing the games, tanpa kamu sadari kamu lagi bermain games di sini. Dengan ekspektasimu. So four of swords, four of pentacles, five of wands, five of cups di sini. Kalian punya energi yang sama, bergerak. Cuma di posisi dia nih, dia dengan kesadaran, kamu dengan emosimu, kamu ngikutin emosimu, nggak stabil banget di sini. Okay, vice versa ya. Eight of wands, the world energy. Oh ya. Eight of Wands di sini tentang bagaimana situasi sangat dramatis ini terlihat cukup tiba-tiba, shocking moment ketika dia harus keluar dari hubungan dia dengan kamu. Like you know, di sini
Oh, I choose my peace, inner peace. Ini kayak lagi seseorang yang lagi keluar dari perjalanan dia untuk perjalanan berikutnya dengan bernyanyi, bersyukur, bersukacita, bergembira. Dia tahu bagaimana caranya untuk stop di situasi chaos, situasi yang membakar emosi dan membuat kedamaian pergi. So dia memilih untuk keluar dari hubungan, tiba-tiba shocking moment untuk mempertahankan inner peace dalam dirinya, balance di sini. Okay, so vice versa ya. So the war energy, kamu stuck dengan dia. Kamu bisa cari yang lain, tapi kamu stuck dengan dia. The war energy ini kayak dia segalanya untuk kamu. The best yang pernah kamu temui, yang kamu inginkan, kamu yakin untuk menikah dengan dia, but you are play your games di sini. Feeling, ya games feeling. Perasaan kamu yang mempermainkan kamu, mood kamu mempermainkan kamu. Okay, so di sini kamu ingin rujuk reconciliation atau balikan lagi sama dia, but dia seperti pasang batas begitu, Seven of Wands, karena dia tidak mau dealing dengan seseorang yang meledak-ledak dengan emosinya, masih terkendali oleh moodnya di sini. Bottom of the deck sih, Three of Wands, dia pasrah, menyerah. Yang terjadi biarlah terjadi. King of Swords sih, kamu tebas hubungan. Hangman di sini. Long distance beberapa. Stuck. Ya, dia seperti itu karena Queen of Wands ini kan berproses ya. Okay? Dia seperti ini karena dia sudah mungkin menjalani banyak hubungan yang chaos begitu, dan dia harus tahu kapan dia harus menarik diri, kapan dia harus berhadapan dengan kamu. Itu udah jelas banget, dia punya sensor ya. Jadi peka, sensornya udah bekerja dengan baik. So beberapa mungkin overthinking, King of Swords di sini. Kamu terlihat seperti kamu tidak peduli karena kamu masih punya ekspektasi bahwa dia yang harus minta maaf sama kamu. Dia yang harus merayu kamu untuk kembali bersama begitu. Jadi kamu tegakkan pikiranmu dan apa yang menjadi ekspektasimu, dan kamu terlihat baik-baik aja, terlihat. But deep in your side, this is so very weird because kamu ketakutan di sini. Kamu bahkan merasa kehilangan dia. But kamu tunjukkan seperti kamu nggak peduli, nggak membutuhkan dia, and then masih menunggu untuk dia kembali. Kamu tegakkan apa yang ada di pikiranmu dengan semua kemampuan pikiranmu. See? So, like you are play the games di sini. Kamu menolak untuk speak up, tapi kamu ingin sekali bersama, bahkan kamu tahu dia yang paling potensial untuk bisa kamu ajak menikah di sini. You know, ini yang dia lakukan. Ya sudah. Dia merasa, lihat aja, kamu mau terusin hubungan ya ayo, kalau enggak ya udah gitu. Orang yang nggak mau ribut, nggak mau ada heboh-heboh begitu. I say, Hangman, seperti dia gantung saja situasi itu, dia abaikan semua yang terjadi seperti tidak ada masalah di sini. So kamu stuck, dia stuck, beberapa long distance. I see. King of Wands. See, this is your card. This is your energy. Seorang yang sangat passionate, kalau serius banget, tapi tahu posisinya, menempatkan situasi, emosi, tindakan, dan pikiran dengan presisi. Dengan presisi dan proporsional. Beberapa mungkin dealing dengan single parents atau seseorang yang memang udah punya kesadaran cukup matang ya, sudah ada kecerahan tentang bagaimana
mengendalikan kemarahan, bagaimana mengekspresikan kesedihan gitu. Dia udah tahu toolsnya tuh, dia udah tahu gimana kapan harus out, kapan harus stay gitu, dia tahu. So dia ngerasa bahwa oke, ini tidak bekerja dengan baik, no drama, saya harus meneruskan hidup saya like this. Oke, beberapa mungkin karena di-link dengan divine maskulin, sangat maskulin di sini. Maskulin tidak tentu tentang laki-laki atau perempuan secara gender, tapi energi ya. Dia sangat maskulin dan ya, kamu ingin memperjuangkan hubungan saat dia keluar dari perasaan dia untuk kamu yang menurut dia sudah tidak serve lagi untuk dia pertahankan, dan mungkin dia kurang nyaman dengan drama-drama yang terjadi. Drama-drama emosi, mood, begitu. So I think like dia ngerasa bahwa dia tidak cukup kuat untuk bermain games atau drama dengan kamu. Ace of Swords, dia mulai jalan yang baru. Kebenarannya, see the Tower moment, the universe. See, King of Pentacles, semakin silent treatment. So, kalau kamu bilang, oh dia seorang yang baik, punya morality, banyak sekali dia berdoa, koneksi dia dengan the universe, dia jaga dengan baik. Yes, this is the Tower moment, this is Ace of Swords. The universe mungkin mengajarkan dia tentang keadilan, keseimbangan, bagaimana mencintai diri dan bagaimana mencintai orang lain dengan adil. King of Pentacles, stay on silent movement. Ini bukan lagi silent treatment, tapi stay dengan silent movement. Dia bergerak keluar dari koneksi dia dengan kamu. Tidak terlalu attach. Kamu dealing dengan seseorang yang gak attachment, gak melekat. Kebenarannya dia memegang apa yang menjadi kebenaran dari the universe di sini. Mungkin dia berpikir bahwa oh ya, kalau kita mencintai, kita harus adil, kita harus saling support. Kita harus mempertahankan hubungan, bukan menghancurkan hubungan di kala emosi sedang meledak. See? Oh, isi. Oh, kamu mengerti. Oke. Kita lihat energi dari kebenarannya di sini. Oh ya, saya ingatkan kamu, di sini ada the justice. Keadilan alam semesta, karena di sini ada the Tower moment. So ini akan ada perputaran karma dari sisi kamu dan dia. Keadilan ada di pihak kamu dan dia. Jadi hati-hati untuk bertindak, jangan bikin masalah lagi, jangan bikin situasi jadi lebih complicated. Hati-hati bertindak karena situasi karma mengikuti kamu juga mengikuti dia. Oke. So banyak berbuat hal baik untuk membangun koneksi kembali dengan dia. Agar kalau kamu buat situasi kemarahan itu masuk karma buruk, dan ini akan bikin diri kamu jadi jauh dari rasa damai. Kamu akan frustasi. And then put your expectation. Jangan punya ekspektasi untuk seseorang harus datang minta maaf sama kamu. This is only your expectation. See? Reflection, lihat lagi diri kamu, apa yang kontribusi dari kamu yang membuat hubungan ini jadi chaos, dan belajar di sana. Karena di sini, you know what, dia sangat balance di sini. So kita clarify Ace of Swords. Apa kebenaran yang ditegakkan oleh the universe? Ace of Swords. Ace of Swords. Ini bisa vice versa ya. Ace of Swords, clarify for Pisces cross watchers. Clarify Medallion Angels. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Seven of Pentacles. Two of Cups. The Fool's energy. The Green Man. Ini lama sekali dia fokus dengan pekerjaan dia. Dia memang ingin menikah, tapi dia tidak ingin ada pernikahan atau koneksi dengan pasangan dia dengan seseorang yang negative emotion. Tapi dia sadar betul tentang rasa yang dia miliki dan kamu miliki. Ini kuat banget ya, sayang banget kalau terlewatkan hanya karena mood ya. Salah satu kalah sama moodnya, sama perasaannya.
terbawa arus perasaan negatif di sini. And the Fool's energy, dia memulai jalan yang baru menurut dia. Kalau kamu nggak kembali, ya udah. Ini seseorang yang mencintai tanpa kemelekatan. Dia nggak attachment banget. Bagusnya kalau kita koneksi dengan seseorang yang mencintai tanpa melekat, itu kita bebas, kita dipercaya gitu loh. Dia nggak akan buka handphone kamu, dia nggak akan stalking media sosialmu, dia nggak akan nanya-nanyain kamu berlebihan begitu, karena dia percaya sama kamu. No attach di sana, nggak ada rasa attach dengan trauma bonding di masa lalu. See the Fool's energy. Ya sudah, kalau kamu nggak mau sama aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu, kamu juga begitu, tapi ya kita sepertinya tidak cukup kuat untuk bersama. Dia mulai jalan yang baru. Terkesan dia biarkan kamu berproses untuk memahami perasaanmu, terutama negative feeling, and how to handling the negative feeling. Okay? The Harvest di sini, kalian punya tujuan yang sama untuk bisa menikah, punya family. See the word, the Harvest di sini. Three of Kalikas di sini. Tripartite di sini. Bisa mencoba mencari koneksi baru. Queen of Cups, ya dia cinta dengan kamu. Dia cinta dengan kamu, tapi mungkin dia ngerasa kamu cocoknya cuma jadi teman begitu. Ini seseorang yang ngerasa dia perlu menjaga kedamaian dalam dirinya, inner peace di sini. Bottom of the deck, the Society, ini the Temperance ya. So ini seperti seseorang witch yang meracik sesuatu untuk digunakan. Jadi ini kayak dia ngerasa bahwa kalau kita saling mencintai, kita perlu meracik perasaan kita untuk bagaimana mengekspresikannya dengan bahasa cinta. I don't know, like strong connection, soulmate di sini. King of Atoms. Dia berpikir jalan ke depannya gimana. Okay? So, di masa depan sepertinya, kalau kamu tidak bergerak maju, maka hubungan ini akan berlalu begitu aja menjadi memori. Pisces, Cancer, Scorpio. Bisa vice versa. Ini saran or energi Pisces. Saran or semua energi Pisces. Darling Angel, saran or apapun energi Pisces single. Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 15-31 Juli. Clarify, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Pisces, you are unlike anyone else. Your contradiction and complicity are interesting. See? Beberapa dealing mungkin dengan indigo child atau seseorang yang punya empat yang cukup kuat. Sangat kontradiksi dengan banyak orang, unik sekali, beda sendiri. Ya itu tadi, makanya saya bilang punya kesadaran mencintai dengan tanpa attachment di sini. Ini udah di level advance ya. Menurut saya kamu cukup bisa belajar dari dia. Bottom of the deck, I will show you whom to trust. Jadi kamu akan lihat siapa yang bisa kamu percaya, diri kamu atau orang lain. Kamu seperti mengalir bermain drama di sini dan kamu akan tahu bahwa sebenarnya hubungan yang dewasa, orang yang cinta damai, balance, punya kesadaran itu jauh lebih tenang ya daripada kehebohan dengan perasaan yang hanyut begitu. But ini bisa vice versa. Clarify for Pisces, ini energi apapun atau saran. Pisces single, my darling angels, clarify. Pisces single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 15-31 Juli, clarify please. Thank you, thank you, thank you. Pisces. High Priestess of Earth, see? High Priestess of Earth. Orang yang stabil. Kalau marah, memilih diam. Banyak diam gitu. Mengontrol situasi ledakan itu dengan lebih tenang. See? Seorang juga yang pekerja keras. Bottom of the deck, individuality, see?
Karaktermu sedang diproses oleh the universe. Ada karakter yang negatif yang merusak hubungan, dan ini sedang diproses oleh the universe untuk jauh lebih baik. Kalau kamu menerima untuk belajar, kalau enggak ya gitu-gitu aja. Gitu. Individuality. Ini lagi saran or apapun energi dari Pisces. Saran or apapun energi Pisces single, Sun, Moon, Rising, and Venus energi 15-31 Juli. My darling, sweet, love, angel, clarify please. Thank you, thank you, thank you. Okay, Pisces. Have faith, trust your faith in this situation. Oh, I see. Percaya pada apa yang diimani di situasi ini. Bottom of the deck. Speak with love language. Nah kan, bahasa cinta. Loving words have the power to change lives including your own. Pakai bahasa cinta. Jangan ngamuk-ngamuk, marah-marah, menyakiti hati orang yang mencintai kamu. Dia bukan musuh kamu, tapi dia orang yang mencintai kamu. Oke, vice versa. Terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.